Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi meninggalkan legasi ngawur. Saudara, Jokowi secara konstitusional akan mengakhiri jabatan presiden 2 periode tanggal 20 Oktober 2024. Namun tampaknya keinginan untuk melanjutkan kekuasaan melalui berbagai macam cara tetap dilakukan. Cara pertama yang dilakukan oleh Jokowi dengan membentuk politik dinasti, menjadikan anaknya wali kota sekaligus cawapres, menjadikan menantunya wali kota dan mempersiapkan diri jadi cagup, menjadikan anaknya ketua umum partai dan mempersiapkan diri untuk menjadi cagup, merancang dirinya sendiri untuk menjadi ketua umum dari salah satu partai besar agar tetap diperhitungkan dalam percaturan politik nasional. Cara kedua yang dilakukan Jokowi ialah dengan membentuk koalisi 9 partai yang mudah dikendalikan sesuai dengan keinginannya melalui praktek politisasi hukum atas ketua-ketua partai tersebut. Cara ketiga ditempuh Jokowi dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk memperkuat oligarki pengusaha yang menurut pada keinginannya agar tetap mengendalikan kekuasaan. Cara keempat ditempuh Jokowi dengan melakukan intervensi pada lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, TNI, Polri, ASN, PJ Kepala Daerah, Kepala Desa, dan kementerian tertentu untuk melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif agar paslon dukungannya menang. Cara kelima ditempuh Jokowi dengan menggunakan keuangan negara secara ugal-ugalan untuk membeli suara rakyat demi elektoral paslon tertentu, yaitu menggelontorkan skema bansos, PKH, subsidi beras, pupuk secara terang-terangan dan langsung dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Cara keenam yang ditempuh Jokowi ialah menggiring opini publik melalui survei bayaran, sistem rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan dari luar negeri atau bayaran juga diarahkan untuk kemenangan paslon tertentu yang didukung oleh Jokowi. Saudara sekalian, 10 tahun berkuasa, tadinya kita berharap Jokowi dalam kepemimpinannya dapat meninggalkan legasi yang positif, misalnya infrastruktur yang dibangun secara besar-besaran, undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, dan penegakan demokrasi. Namun dalam kenyataannya, 1 tahun terakhir semua borok-borok kebijakan yang ditempuh oleh Jokowi terbuka dan semakin terang benderang. Infrastruktur ternyata sebagian besar dibiayai oleh utang luar negeri yang membuat beban APBN semakin meningkat yang berujung pada berkurangnya kesejahteraan rakyat. Undang-undang cipta kerja dan kesehatan ternyata hanya untuk kepentingan bisnis oligarki pengusaha sekaligus penguasa. Undang-undang IKN yang mengamanatkan
bahwa pembangunan IKN dibiayai oleh investor, dalam kenyataannya harus dibiayai oleh APBN dengan skema utang. Lembaga-lembaga demokrasi sebagai amanat reformasi semua dilemahkan, yang berakibat penegakan demokrasi hanya bersifat pseudo atau semu atau ecek-ecek belaka. Jokowi tidak meninggalkan legasi positif untuk bangsa dan negara. Jokowi hanya meninggalkan legasi ngawur dalam 10 tahun berkuasa. Saudara sekalian, demikian analisis dan pendapat saya. Bagaimana menurut Anda? Silakan ketik di kolom komentar ya. Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share, dan tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video selanjutnya. Terima kasih.